Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya Kak Andika. Jadi pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan terkait soal pembahasan latihan seleksi akpol ya. Jadi teman-teman yang belum melihat video-video saya sebelumnya bisa dilihat-lihat video sebelumnya ya sebagai tambahan referensi sumber belajar. Oke. Jadi langsung saja tanpa lama-lama kita masuk ke soal latihan seleksi akpol terkait materi trigonometri. Jadi kita mulai dengan nomor 121 ya. Oke. Maaf ini. Oke, jadi nomor 121 kita punya jika sin 5 derajat sama dengan M, maka sin 10 derajat sama dengan titik-titik. Oke. Jadi ingat kita punya rumus seperti ini, bila sin 2x hasilnya itu 2 dikali sin x dikali cos x ya. Nah, hubungannya antara 5 dan 10 apa? Kan 10 itu 2 kali dari 5 begitu. Oke. Jadi nanti bisa kita ubah seperti ini, sin 2 dikali 5 kan hasilnya sin 10x ya. Sin 10. Jadi hasilnya itu sin 2 sin 5 cos 5. Oke. Sekarang kita cari dulu besar cosnya. Jadi misal kita punya A, B, C di mana alfanya terletak di sini 5 derajat. Alfanya di A ya. Kemudian ini 85 90. Jadi sin 5 derajat sama dengan BC per AC atau depan per miring. Oke. Hasilnya adalah M per 1. Jadi BC sama dengan M, AC sama dengan 1. Oke. Kemudian setelah kita tahu sisi-sisinya, kita tinggal cari sisi AB ya. Jadi AB sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi dengan BC dikuadratkan. Jadi AB akar dari AC kuadrat jadi 1 kuadrat dikurangi M kuadrat. Jadi AB sama dengan akar dari 1 dikurangi M kuadrat. Oke, kita sudah ketemu AB-nya, jadi akar 1 min M kuadrat. Oke. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi kita punya sin 10 sama dengan 2 dikali sin 5 dikali cos 5. Oke. Jadi 2 dikali sin 5-nya adalah M, cos 5-nya adalah akar 1 min M kuadrat. Jadi hasilnya adalah 2M dikali akar 1 min M kuadrat. Jadi hasilnya itu yang C, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 122. Kita punya nilai maksimum dari fungsi Y sama dengan 3 dikurangi setengah sin 2x. Oke, setengah sin 2x. Jadi ingat nilai maksimum fungsi sin itu adalah positif 1. Bukan plus minus ya. Jadi positif 1 plus 1, sedangkan nilai minimum sin adalah negatif 1. Oke. Karena yang diminta adalah nilai maksimum, maka kita pakai yang positif 1 ya. Jadi tinggal kita masukkan, jadi Y sama dengan 3 dikurangi setengah dikali. Oke. Sin 2x nilai maksimumnya adalah 1. Jadi Y sama dengan 3 dikurangi setengah. Jadi Y sama dengan 2 setengah atau 5 per 2 begitu. Oke. Kemudian cara selanjutnya supaya kita tentukan nilai X-nya berapa, kita tinggal masukkan ke persamaan. Jadi Y sama dengan 3 dikurangi setengah sin 2x, jadi 5 per 2 sama dengan 3 dikurangi setengah sin 2x. Jadi kita dapat 5 per 2 dikurangi 3 sama dengan min setengah sin 2x. Jadi kita samakan penyebutnya 2. 5 dikurangi 6 sama dengan min setengah sin 2x. Oke. Jadi negatif setengah sama dengan negatif setengah sin 2x. Jadi sin 2x sama dengan negatif setengah dibagi dengan negatif setengah. Jadi sin 2x hasilnya adalah 1. Nah, kemudian kita cari dulu sin berapa yang hasilnya itu sama dengan 1. Ingat teman-teman,
sin berapa hasilnya 1 adalah 90 derajat. Jadi sin 2x sama dengan 1 sama dengan sin 90. Jadi kita dapat 2x sama dengan 90. Maka x-nya adalah 90 per 2 atau x sama dengan 45 derajat. Dengan y sama dengan 5 per 2. Jadi hasilnya itu yang A, teman-teman. Oke, bila teman-teman merasa kesulitan atau masih bingung terkait pembahasan, bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Jangan sungkan untuk bertanya begitu. Selanjutnya nomor 123 pada segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Gambar dulu. A, B, C, siku-siku di B. Kemudian diketahui besar sudut A 60. Jadi B-nya 90, maka C-nya harus 30 derajat dong. Karena besar sudut segitiga kan 180. Atau kita uraikan begini. 180 sama dengan sudut A ditambah B ditambah sudut C. 180 sama dengan 60 ditambah 90 ditambah sudut C. Jadi sudut C sama dengan 180 dikurangi 60 dikurangi 90. Jadi sudut C adalah 30 derajat. Oke. Kemudian jika panjang BC sama dengan 10, BC-nya 10, maka sisi AB adalah berapa? Oke. Jadi ingat kita pakai perbandingan aturan sin. Jadi kita punya sin A per A kecil sama dengan sin B per B kecil sama dengan sin C per C kecil. Oke. Jadi A kecil itu di mana? Letaknya di depan A. A kecil di sini, B kecil di sini, C kecil di sini. Pokoknya di depan sudutnya begitu. Oke. Jadi kita punya sin A jadi sin 60 per A kecilnya 10. Sin B-nya adalah sin 90 per B sama dengan sin C-nya kan 30 per C. Oke, jadi yang kita cari adalah panjang AB atau panjang C. Oke. Jadi kita bisa pakai perbandingan sin 60 per 10 sama dengan sin 30 per AB. Karena di sini AB sama dengan C ya. Oke. Jadi sin 60 setengah akar 3 dibagi 10 sama dengan setengah per AB. Oke, kita kalikan silang. Jadi setengah akar 3 dikali AB sama dengan 10 dikali setengah. Jadi setengah akar 3 dikali AB sama dengan 5. Maka AB sama dengan 5 dibagi setengah akar 3. Oke. Jadi AB sama dengan, bisa kita ubah seperti 5 dibagi setengah kan artinya 5 dikali 2 terus diper akar 3 gini kan ya. Oke. Jadi AB sama dengan 10 per akar 3. Kita rasionalkan dikali akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya 10 per 3 akar 3. Oke. Jadi jawabannya itu yang E, teman-teman. Oke. Kemudian kita masuk ke nomor 124 ya, teman-teman. Baik, nomor 124 kita punya persamaan grafik di bawah ini. Oke, jadi di sini kita tinggal masukkan aja nilainya begitu. Jadi kita uji satu-satu yang mana yang benar. Oke. Jadi di sini bisa kita uraikan bila Y, oke, bisa dilihat di gambarnya. Kita gambar dulu saja biar tidak bingung. Oke, seperti ini. Jadi di sini 2pi, 3 per 2pi. Di sini pi, setengah pi, oke. Di sini sumbu Y-nya, maaf teman-teman agak burik gambarnya.
negatif 2. Ini 2. Kemudian negatif pi per 2. Oke, jadi di sini bisa kita lihat bahwa nilai maksimumnya ini sama dengan 2 ya. Jadi bisa dilihat di sini itu merupakan grafik fungsi cos. Oke, fungsi cos. Oke. Di mana nilai maksimumnya itu 1, nilai minimumnya sama dengan negatif 1. Oke. Karena di sini itu tidak ada cosnya, jadi kita pakai fungsi sin ya. Jadi nanti kita tinggal masukkan saja. Jadi kita misal coba y sama dengan 2 sin, oke. 2 sin. Oke. Jadi kita punya nilai di sini x-nya 0 di titik sini kan. X-nya kan x sama dengan 0, y-nya sama dengan 2. Jadi kita masukkan nanti nilainya x itu harus 0, tapi nilai y-nya itu harus 2. Jadi nilainya di sini kan kalau x dikurangi pi per 2, oke, seperti ini. Kita masukkan ya, jadi y sama dengan 2 sin 0 dikurangi pi per 2 kan 90 derajat ya. Jadi y sama dengan 2 sin negatif 90, bisa kita ubah seperti ini, y sama dengan 2 dikali negatif 1 sin 90. Jadi y sama dengan 2 dikali negatif 1 kali 1, jadi y sama dengan negatif 2. Nah, ini kan tidak mungkin kan ya? Tidak mungkin karena yang diminta ini y-nya ini positif. Jadi ini harus positif ya, positif pi per 2, bukan negatif begitu. Oke. Jadi ini bukan dikurangi pi per 2, tapi harus ditambah pi per 2. Jadi untuk jawaban yang A, B, dan E itu tidak mungkin. Sekarang kita tinggal coba yang C sama D. Oke. Jadi kita coba C yang sama D. Jadi kita punya, misalkan yang C dulu. Y sama dengan 2 sin 2x ditambah pi per 2, oke. Jadi kita masukkan nilai x sama dengan 0. Jadi y sama dengan 2 kali sin 2 kali 0 ditambah pi per 2 kan 90. Jadi y sama dengan 2 sin 90. Jadi y sama dengan 2 sin 90 kan 1 ya. Jadi 2 kali 1. Hasilnya 2. Benar kan sampai sini? Oke. Kemudian kita masukkan nilai untuk negatif pi per 2. Negatif pi per 2 kan 90 derajat ya. 90 derajat. Negatif 90 derajat. Tapi y-nya itu harus 0. Oke. Jadi kita masukkan di sini. X-nya ini sama dengan negatif 90 atau negatif pi per 2. Tapi y-nya yang diminta adalah 0. Oke. Jadi kita masukkan y sama dengan 2 sin 2 dikali negatif 90 ditambah pi per 2. Atau kita tulis dulu soalnya biar tidak bingung. 2x ditambah pi per 2. Y sama dengan 2 sin 2 dikali negatif 90 ditambah 90. Jadi Y sama dengan 2 sin negatif 90, negatif 180, maaf. Ditambah dengan 90. Oke, jadi Y sama dengan 2 sin negatif 90, atau bisa kita ubah seperti ini. Sama dengan 2 sin 2, oke, 2 dikali negatif 1 sin 90. Oke. Jadi Y sama dengan 2 dikali negatif 1 kali 1, jadi Y sama dengan negatif 2. Di sini kan tapi yang diminta Y-nya harus 0, bukan 2. Maka jawaban yang C tidak memenuhi. C tidak memenuhi. Jadi bukan ya. Oke. Jadi sekarang kita coba yang D. Apakah D memenuhi? Kita coba. Jadi kita punya Y sama dengan
2 sin X ditambah pi per 2. Oke, seperti ini. Jadi kita masukkan X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 2 sin 0 ditambah pi per 2 atau 90. Dengan Y sama dengan 2 sin 90. Maka Y sama dengan 2 dikali 1. Hasil Y sama dengan 2. Oke, jadi benar kan ya? 2 kan memenuhi. Oke. Kemudian kita masukkan nilai X sama dengan negatif pi per 2 atau negatif 90, maka Y harus sama dengan 0. Jadi kita masukkan Y sama dengan 2 sin X ditambah pi per 2. Jadi Y sama dengan 2 sin 0. Oh, maaf, bukan 0. Jadi negatif 90 ditambah 90. Jadi Y sama dengan 2 sin 0. Jadi Y sama dengan 2 dikali 0. Jadi Y hasilnya adalah 0. Jadi memenuhi kan? Jadi hasil yang tepat itu yang D. Memenuhi. Oke. Jadi hasilnya itu yang D. Gitu. Y sama dengan 2 sin dalam kurung X ditambah pi per 2. Selanjutnya kita masukkan nomor 125. Kita punya untuk X, untuk 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 360, himpunan penyelesaian dari sin X derajat dikurangi akar 3, cos X derajat dikurangi 3. Oke. Oke teman-teman, jadi nomor 125 ini caranya tinggal kita masukkan saja ya. Jadi hasil-hasilnya kita masukkan saja apakah sesuai apa tidak begitu. Jadi misal sin X dikurangi akar 3 dikali cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0. Oke. Jadi di sini ada X-nya adalah ada yang pertama A sama dengan 120, 180. Oke. Jadi kita masukkan. Jadi dimulai dari 120 dulu. Maka sin 120 dikurangi akar 3 cos 120 dikurangi akar 3. Jadi hasilnya adalah setengah akar 3 dikurangi akar 3 dikali dengan min setengah. Oke. Dikurangi akar 3 sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian kita operasikan. Hasilnya setengah akar 3 ditambah dengan setengah akar 3 dikurangi akar 3. Hasilnya kan benar sama dengan 0. Jadi akar 3 dikurangi akar 3 kan hasilnya 0 benar. Jadi 120 jadi benar. Kemudian 180 kita uji juga, jadi sin 180 dikurangi akar 3 cos 180 dikurangi akar 3 sama dengan 0. Jadi 0 dikurangi akar 3 dikali negatif 1 ya. Dikurangi akar 3 sama dengan 0. Jadi akar 3 dikurangi akar 3 sama dengan 0. Oke, jadi benar juga kan ya? Benar juga. Jadi 180 juga benar. Oke. Jadi jawaban A ini kemungkinan benar. Jadi jawaban A kemungkinan benar. Kemudian kita masuk ke jawaban B. A ini benar. Kemudian yang B. Kita punya 90 dan 210. Oke. 90 dan 210 kita masukkan jadi sin 90 dikurangi akar 3 dikali cos 90 dikurangi akar 3 sama dengan 0. Jadi 1 dikurangi akar 3 dikali 0 dikurangi akar 3 sama dengan 0. Jadi 1 dikurangi 0 dikurangi akar 3. Jadi tidak benar kan ya ini. Jadi 90 salah. Jadi B ini udah pasti salah. Kemudian yang C, kita masuk ke yang C. 30 dan 270. Oke. 30 dan 270. Jadi kita masukkan sin 30 dikurangi akar 3 cos 30
min akar 3 sama dengan 0. Jadi setengah dikurangi akar 3 dikali setengah akar 3 dikurangi akar 3. Oke. Jadi jadinya setengah dikurangi akar 3 kali akar 3, hasilnya adalah akar 3 jadi adalah 3, jadi negatif 3 per 2 dikurangi akar 3 sama dengan 0. Jadi tidak sama dengan 0 kan? Oke, jadi yang jawaban C ini udah pasti salah. C salah. Kemudian kita masuk yang D. Nol dan 300. Jadi sin 0 dikurangi akar 3 cos 0 dikurangi akar 3 sama dengan 0. Jadi 0 dikurangi akar 3 dikali 1 dikurangi akar 3 sama dengan 0. Jadi akar 3 dikurangi akar 3 tidak sama dengan 0. Jadi yang D ini salah juga. Yang D ini salah. Kemudian yang E 0 tadi salah, 300 belum ya, 300 dan jadi 300. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang A begitu, 120 dan 180. Jadi jawabannya yang A. Oke, yang benar 120 dan 180. Oke. Selanjutnya nomor 126. Kita punya himpunan penyelesaian sin X tambah 20 ditambah sin X dikurangi 70 dikurangi 1 kurang dari sama dengan 0 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360